Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Pasukan Amerika Serikat atau AS dilaporkan sedang membangun pangkalan di kota Kobani atau Ain al-Arab di Suriah Utara di perbatasan Turki untuk membantu sekutu Kurdinya, Unit Pertahanan Rakyat atau YPG. Sumber-sumber lokal membagikan gambar dan video yang diduga memperlihatkan konvoi yang membawa benteng beton ke Kobani. Sementara pada hari Rabu, 1 Januari 2025, konvoi besar Angkatan Darat AS tiba di kota itu. Turki dalam beberapa pekan terakhir telah memperingatkan mereka akan membawa bala bantuan tambahan ke kota itu, tempat kelompok Kurdi bercokol, seperti yang telah dilakukan di daerah lain. Milisi Kurdi di Suriah secara aktif memerangi elemen-elemen tentara pembebasan Suriah yang didukung Turki. Pekan lalu, militan Kurdi merebut beberapa desa dari tentara pembebasan Suriah. Sementara itu, Menteri Perminyakan Suriah menyoroti tantangan yang sedang berlangsung terkait sumur-sumur minyak yang masih berada di luar kendali pemerintah sementara yang baru. Karena pasukan AS terus menduduki ladang-ladang minyak Suriah secara ilegal yang telah berlangsung sejak 2014. Menteri Kiyad Diab mengatakan pada hari Senin bahwa beberapa sumur minyak masih berada di luar administrasi negara Suriah dan menggambarkannya sebagai salah satu hambatan terbesar dan paling menonjol yang dihadapi selama proses pemulihan negara tersebut. Meskipun Diab tidak mengidentifikasi pasukan pendudukan secara eksplisit, militer AS telah mempertahankan kehadiran ilegal sekitar 900 tentara di wilayah-wilayah Suriah yang kaya minyak sejak 2014, sehingga mencegah Damaskus mengakses sumber dayanya sendiri. Laporan terbaru adalah AS memiliki 2.000 tentara di Suriah. Situasi ini sangat kritis karena Suriah berupaya menstabilkan diri setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024. Pada tahun 2010, sebelum konflik, Suriah memproduksi 390.000 barel minyak per hari, yang merupakan 1/5 dari PDB dan setengah dari ekspornya. Produksi saat ini anjlok hingga hanya 40.000 barel per hari pada tahun 2023. Mantan Presiden AS, Donald Trump, secara terbuka mengakui pendudukan tersebut pada tahun 2020 dengan mengatakan, "Saya meninggalkan pasukan untuk mengambil minyak. Saya mengambil minyak. Satu-satunya pasukan yang saya miliki di Suriah adalah yang mengambil minyak." Pernyataan jujur Trump pada tahun 2019-2020 tentang menyimpan minyak memicu kritik internasional dan menimbulkan pertanyaan tentang legalitas tindakan AS menurut hukum internasional. AS sebenarnya menguasai 90% minyak Suriah. Kehadirannya di ladang minyak Suriah telah dibenarkan oleh Washington. Mereka berdalih, langkah ini diperlukan sebagai tindakan pencegahan sumber daya minyak yang kaya di Suriah jatuh ke tangan ISIS. Padahal, sudah hal umum diketahui banyak pihak jika ISIS adalah buatan negeri Paman Sam. Bahkan seorang pejabat senior Pentagon telah mengakui pemblokiran akses pemerintah Suriah ke sumber daya minyaknya adalah bagian dari kampanye Amerika Serikat yang disengaja, demi mencegah pemerintah Suriah memperoleh pendapatan yang dibutuhkan untuk merekonstruksi kekuatan militer hingga ekonomi yang babak belur selama perang. Namun mirisnya, beberapa wilayah yang dikuasai sekutu Kurdi Suriah atau pasukan Demokratik Suriah yang didukung AS malah diizinkan untuk menjual minyak secara lokal, sehingga berdampak buruk bagi perekonomian mayoritas warga Suriah di luar wilayah tersebut, karena mereka telah terputus dari sumber daya negara mereka sendiri. Selain menyebabkan krisis ekonomi yang kian menghancurkan dengan kurangnya pasokan bahan bakar, tentu semakin memperburuk kehidupan rakyat sipil Suriah
karena tidak berfungsinya sarana transportasi dan layanan penting di sana. Pemerintah sementara yang dipimpin Ahmed Al-Shara yang dikenal sebagai Abu Muhammad Al-Julani saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam upaya rekonstruksinya. Di luar pendudukan AS atas infrastruktur minyak yang vital, negara tersebut terus menanggung serangan udara Israel dan sanksi internasional. Menteri Perminyakan Suriah, Kia Diab, mengimbau pencabutan sanksi tersebut dengan alasan tidak ada gunanya mempertahankan sanksi yang dijatuhkan pada Suriah setelah menyingkirkan rezim sebelumnya dan sekutunya. Sekedar informasi, sumber daya minyak Suriah terutama terkonsentrasi di dua wilayah, timur laut khususnya di Hasaka, dan timur di sepanjang sungai Efrat hingga perbatasan Irak dekat Deir ez-Zor, dengan ladang-ladang kecil tambahan di selatan Raqqa. Sumber daya gas meluas ke Palmyra di Suriah Tengah. Meskipun akses ke sumber daya ini tetap rumit karena kehadiran militer asing. Dalam pemungutan suara tahun 2023, Senat AS memperkuat posisinya dengan memberikan suara 84-13 menentang penarikan pasukan dari Suriah. Hal ini menunjukkan pasukan Amerika akan terus mempertahankan cengkeraman mereka pada infrastruktur minyak Suriah di masa mendatang. Meskipun negara tersebut sangat membutuhkan sumber daya untuk membangun kembali setelah bertahun-tahun dilanda konflik yang menghancurkan. Sejauh ini, belum ada langkah tegas dari pemerintah de facto Suriah yang dipimpin oleh Ahmad Al-Shara untuk mengambil alih ladang-ladang minyak yang berada di bawah kendali Amerika Serikat. Tampaknya ini menjadi tugas berat bagi pejabat baru Suriah dalam menghadapi dinamika politik pasca lengsernya rezim Assad. Terlebih, Amerika Serikat mengklaim telah menggandakan jumlah pasukannya di Suriah sejak beberapa bulan terakhir. Dan lucunya, Pentagon beralasan bahwa penambahan personel militer yang dilakukan adalah sebagai bagian dari operasi melawan kelompok militan ISIS. Juru bicara Pentagon, Mayor Jenderal Pat Ryder, mengakui kepada wartawan dan mengklaim bahwa dia baru saja menerima angka terbaru dari jumlah personel militer AS di Suriah yang saat ini sekitar 2.000 prajurit. Tapi tahukah sahabat, di mana posisi militer Amerika Serikat ditempatkan? Mereka sepenuhnya berjaga di titik-titik sumber minyak Suriah berada. Itulah informasi mengenai tindakan ilegal Amerika Serikat di Suriah yang sampai saat ini masih terus mengambil alih sebagian besar ladang minyak yang seharusnya menjadi hak warga Suriah untuk dikelola. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.